Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa yang wabarakatuh. berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan yang jelas pada kesempatan berbahagia ini kita berada di Mahat Al-Ulia yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya Al-Aziz Arifin akan memandu jalannya untuk roadshow pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Munawirul Qulub selaku pimpinan atau kepala Mahat Al-Ulia yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, pada kesempatan berbahagia ini kita ingin berbincang-bincang tentang bagaimana sejarah keberadaan atau prestasi santriwan-santriwati yang ada di Mahat Al-Ulia ini ya. Monggo Ustadz mungkin bisa menyampaikan bagaimana sejarah singkat tiba-tiba ada Mahat Al-Ulia yang di bawah naungan Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu Ustadz ya. Nggih, monggo Ustadz, kami persilakan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan terkait dengan Mahat Al-Ulia. Mahat Al-Ulia adalah mahat di bawah naungan Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Mahat ini pertama kali berdiri tahun 2007, tepatnya pada tanggal 13 September 2007, dan alhamdulillah diresmikan langsung oleh Menteri Agama pada saat itu, yakni Bapak Maftuh Basuni. Langsung Menteri Agama yang menuliskan Ustaz? Langsung. Wah, alhamdulillah ya. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan Mahat Al-Ulia ini mengalami peningkatan peminat, sehingga yang semula Mahat Al-Ulia ini hanya dikhususkan untuk santri putri. Mulai tahun 2020 ya, itu kita sudah mulai mencoba untuk menambahkan dengan santri putra. Dan hingga saat ini peminatnya juga alhamdulillah sangat banyak, dan untuk tahun ini kita sudah menambah kembali untuk asrama santri putra sebanyak 4 lokal kamar, dan ya. Pada tahun ajaran ini insya Allah juga sudah terpenuhi. Ya, Ustadz, sebelum dilanjutkan, untuk santri putra sama putri banyak mana Ustadz jumlahnya? Kalau jumlahnya untuk saat ini lebih banyak santri putri. Oh gitu. Apa ada pertimbangan khusus atau memang ketentuan dari Mahat bahwa yang banyak putrinya gitu Ustadz? Sebenarnya tidak ada pertimbangan khusus, hanya saja karena asrama putri itu sudah berdiri sejak lama, yakni kurang lebih 13 tahun ya, kalau mau mulai 2007 sehingga sudah berdiri sekitar 13 tahun lebih. Oleh sebab itu sudah dikenal. Sementara yang putra ini baru berdiri dan baru menerima santri putra mulai 2020. Begitu. Untuk Mahat ini dikhususkan siswa-siswi dari MAN atau mungkin dari luar MAN bisa masuk Ustadz? Untuk Mahat Al-Ulia ya, itu memang dikhususkan untuk siswa MAN, karena memang berdirinya Mahat Al-Ulia ini dilandasi oleh keinginan memfasilitasi siswa-siswi MAN ya, yang ingin belajar di MAN Kota Batu tetapi terkendala oleh jarak, sehingga kita menyediakan asrama. Ya. Berarti apa yang tinggal di Mahat itu siapapun pokoknya siswa MAN boleh Ustadz? Apa ada ketentuan yang belum bisa membaca Al-Quran atau karena rumahnya jauh? Bagaimana Ustadz itu yang untuk di Mahat Al-Ulia ini? Penerimaan santri Mahat Al-Ulia, yang pertama syarat utamanya adalah dia sudah diterima secara resmi oleh Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Ya. Setelah itu nanti ada juga seleksinya. Tapi seleksinya ini lebih pada untuk mengetahui
profil dasar santri, kemampuan apa yang sudah dimiliki dan nanti ingin dikembangkan. Gitu ya. Ustadz, kira-kira karena ini yang tinggal di Mahat, santriwan santriwatinya adalah siswa MAN. Kira-kira untuk kegiatan yang ada di Mahat ini apa tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah? Mereka harus belajar sekolah, harus belajar di Mahat. Bagaimana cara mereka untuk mensikapi itu, Ustadz? Iya, terima kasih. Mahat Al-Ulia ini karena sudah berada satu naungan dengan Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu, maka kami pengurus Mahat Al-Ulia selalu mengacu pada kegiatan-kegiatan program kerja yang disusun oleh MAN Kota Batu. Oh, gitu. Oleh sebab itu seperti kegiatan, kalender pendidikan, kemudian kegiatan-kegiatan, rundown acara, jadwal waktu juga kami menyesuaikan dengan kegiatan siswa-siswi MAN Kota Batu. Jadi kalau di MAN Kota Batu pas libur, santriwati Mahat boleh libur juga, Ustadz ya? Seperti ini. Gitu. Ustadz, selama ini kira-kira prestasi Ustadz yang diperoleh dari santriwan-santriwati itu mungkin bisa diceritakan, Ustadz? Kalau secara global, prestasi-prestasi dari santri Mahat Al-Ulia ini juga antara lain bagian dari prestasi MAN Kota Batu. Gitu. Ada santri yang berprestasi di bidang olahraga, ada santri yang berprestasi di bidang akademik, di bidang seni, dan lain-lain. Nanti untuk prestasi-prestasinya mungkin bisa diperlihatkan piala-piala yang ada di kantor. Dan untuk akademik, untuk tahun ini, alhamdulillah dari Mahat Al-Ulia sendiri, sekitar 25% dari santri lulusan Mahat Al-Ulia tahun ini itu sudah diterima di perguruan tinggi jalur undangan. Jadi alhamdulillah ya Ustadz ya. Ustadz, kegiatan tadi disampaikan Ustadz, kegiatan selain kegiatan sifatnya karena di Mahat kan mendalami ilmu agama ya. Berarti santriwan santriwati juga ada kegiatan yang sifatnya bukan kegiatan keagamaan gitu Ustadz? Ada. Apa saja itu Ustadz? Mungkin pemirsa juga ingin tahu ternyata di Mahat Al-Ulia ini selain kegiatan keagamaan juga ada kegiatan yang lain. Untuk kegiatan-kegiatan di Mahat Al-Ulia itu sebenarnya kan untuk mendukung prestasi-prestasi dari siswa-siswi MAN Kota Batu. Sehingga selain kegiatan keagamaan yang terjadwal, kami juga membekali santri-santri dengan keterampilan-keterampilan. Sehingga di Mahat Al-Ulia sendiri ada pengembangan keorganisasian, karena di sana ada organisasi santri Mahat Al-Ulia atau disingkat dengan OSMA. Nah, di dalam OSMA nanti kita sering melakukan pelatihan-pelatihan, Pak. Dan pelatihan terakhir itu kalau tidak salah kita laksanakan di bulan Mei kemarin. Akhir bulan Mei kemarin sebagai salah satu contoh kegiatan adalah pelatihan konten kreatif. Bagaimana santri Mahat Al-Ulia itu dalam masa digital ini bisa berprestasi, bisa menghasilkan karya, yakni dengan membuat konten-konten yang berbasiskan kitab kuning, turot atau kitab kuning. Itu kegiatan terakhir yang kami laksanakan di pelatihan santri. Luar biasa berarti kegiatan santriwan santriwati di sini Ustadz ya. Ustadz, karena mereka juga memikirkan pelajaran harus belajar kegiatan di sekolah dan di Mahat. Apa ada selama ini mungkin mereka yang karena fokus di Mahat sehingga pelajaran di sekolah atau di madrasah berkurang, atau malah justru dengan di Mahat ini semakin hasilnya meningkat, terutama nilai akademisnya tidak ketinggalan dengan siswa-siswa yang lain. Bagaimana Ustaz? Mungkin bisa diceritakan. Salah satu keunggulan dari Mahat Al-Ulia ini seperti yang kami sampaikan tadi, kami berusaha merancang kegiatan Mahat itu dengan melihat kondisi dan alur kegiatan di MAN Kota Batu. Sehingga misalkan terkait dengan ujian, ketika di MAN Kota Batu itu siswa-siswinya terjadwalkan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, maka kami sedikit mengurangi kegiatan yang ada di Mahat.
Begitu juga kalau ada ujian ma'had, Iya. ujian diniyah, baik itu pekan Qur'ani, ujian tahfidz terbuka, atau ujian diniyah, itu kami sengaja mencarikan jadwal atau tanggal-tanggal yang di mana kegiatan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu longgar. Oh gitu. Sehingga dengan itu harapan kami beban untuk siswa belajar di madrasah dan di ma'had tidak berlebih. Ya. Oke, Ustadz terima kasih. Ustadz, mereka pada saat di ma'had apa boleh kadang kan karena tidak pulang sekolah ya, apa boleh mungkin keluarganya mengunjungi atau mungkin kangen dengan keluarga mereka pulang santriwati bagaimana Ustadz? Apa boleh seperti itu? Khusus untuk Sambangan, ya, Sambangan khusus ya. untuk Sambangan itu kami perbolehkan dengan catatan di luar kegiatan sekolah maupun kegiatan ma'had. Sementara untuk perpulangan itu ada aturannya, itu setiap anak diperbolehkan pulang dalam 1 bulan 1 kali. Gitu, 1 bulan 1 kali ya. Kecuali kalau acara mendadak boleh ya sewaktu-waktu. Boleh ya. Kecuali acara-acara mendadak. Ya. Kita bisa bayangkan para pemirsa yang santriwan-santriwati selain memperoleh pendidikan di madrasah juga memperoleh pendidikan di ma'had. Kemudian Ustadz untuk kegiatan yang sifatnya pribadi misalkan makan atau yang lain-lain kebutuhan pribadi itu mereka ditangani sendiri atau mungkin ada tim khusus seperti misalkan bersih-bersih atau keperluan pribadinya gimana Ustadz? Kalau untuk keperluan pribadi, misalkan untuk makan itu di Ma'had Al-Ulya ini sudah menyediakan 2 kali makan. 2 kali makan, yakni makan pagi atau sarapan dan makan malam. Sementara makan siang, karena pada saat siang hari posisi santri berada di madrasah, maka kami mengalihkan untuk santri Ma'had Al-Ulya agar mendapatkan makan siangnya di madrasah, di kantin madrasah. Terima kasih Ustadz. Tadi disampaikan Ma'had Al-Ulya Man Kota Batu ini sudah berdiri atau ada sejak tahun 2007 ya. Nah, secara umum Ustadz, dari jumlah santri yang masuk atau prestasi atau tingkat keberhasilan kira-kira gimana menurut Ustadz? Atau mungkin ada peningkatan atau ada ya pergantian namanya ma'had kan berarti saat mereka sekolahnya selesai di madrasah kan juga berhenti. Nah tentunya banyak dinamika yang bermacam-macam. Bagaimana Ustadz mungkin bisa diceritakan perkembangan dari santriwan-santriwati dari tahun 2007 sampai sekarang tahun 2023 Ustadz ya? Iya 2023. Ya untuk perkembangan santri alhamdulillah dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan terutama di tahun-tahun akhir ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Man Kota Batu ini berada di kota wisata, sehingga di Ma'had Al-Ulya ini awal mulanya santri-santri yang berdomisili di Ma'had Al-Ulya ini rata-rata adalah dari sekitar Kota Batu. Gitu. Tapi dengan berkembangnya Man Kota Batu juga, maka lambat laun keberadaan Ma'had Al-Ulya ini diminati oleh santri-santri yang jauh, termasuk juga di luar Kota Batu, bahkan di luar Pulau Jawa. Luar biasa sampai luar Pulau Jawa juga Ustaz ya? Di luar Pulau Jawa. Untuk penambahannya, misalkan untuk tahun ini, karena tadi kami sampaikan bahwa santri putra baru dibuka tahun 2020. Iya. Ini untuk santri putra khususnya kami baru meluluskan untuk tahun ini 2 santri putra. Oh, 2 santri putra. Putra. Tapi alhamdulillah yang masuk saat ini yang daftar di santri putra di asrama putra ini sudah masuk 32. Di keluar 2 masuk 32. Begitu juga dengan putri alhamdulillah mengalami banyak sekali peningkatan jumlah. Gitu. Ustadz, untuk bisa masuk di Ma'had Al-Ulya selain dari siswa-siswi Man Kota Batu, apa ada syarat khusus misalkan sudah bisa membaca Al-Quran atau kitab apa yang tadi saya sebut kitab kuning misalnya? Gimana Ustadz? Apa siapapun boleh masuk asalkan memenuhi syarat? Memang ada
di saat seleksi penerimaan santri baru ada semacam tes wawancara. Hanya saja ini bukan bermaksud untuk membatasi siapa yang masuk, tetapi lebih pada untuk mengetahui profil dasar santri. Jadi kemampuannya apa, kemudian yang bisa dikembangkan apa, itu kami ketahui dari tes wawancara. Ada juga yang masuk di Ma'had Al-Ulia ini bahkan belum bisa membaca Al-Quran. Itu nanti yang akan menjadi PR utama di semester awal. Oh ya, alhamdulillah, berarti target mereka begitu masuk di Ma'had belum bisa, nanti keluar harus bisa gitu Ustadz ya? Iya, harus bisa. Ya, alhamdulillah ya. Untuk misalkan untuk membaca Al-Quran itu, ini setiap semester ada namanya Pekan Qur'ani. Oh gitu Ustadz. Pekan Qur'ani ini adalah tes membaca Al-Quran. Ini dilaksanakan di setiap semester. Dan nanti dari hasil tes Pekan Qur'ani ini nanti akan kita ketahui mana yang kurang, mana yang sudah lancar, mana yang belum. Dan ini terus kita lakukan tiap semester. Ustadz, terima kasih. Ustadz, karena Ma'had Al-Ulia ini di bawah naungan MAN Kota Batu, untuk pengasuh atau ustadzahnya itu apakah dari MAN Kota Batu atau dari luar Ustadz? Gimana? Untuk pengasuh dari Ma'had Al-Ulia, jadi di Ma'had Al-Ulia itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pengurus. Kalau pengurus ini diambilkan dari MAN Kota Batu sebagian besar, kemudian juga dari pengasuh. Sementara pengasuh ini karena memang dari job disk-nya, tugasnya adalah mendampingi santri dari pagi sampai malam, maka kami tidak mengambil dari pegawai MAN Kota Batu, tapi memang khusus kami ambilkan yang memiliki kompetensi dan sanggup untuk mendampingi santri 24 jam. Begitu. Terima kasih Ustadz. Para pemirsa yang berbahagia, luar biasa informasi dari Kepala Ma'had Al-Ulia ya, Ustadz Munawirul Qulub, yang sudah menceritakan bagaimana kegiatan program-programnya, termasuk jumlah santri yang ada di Ma'had Al-Ulia yang sudah berdiri sejak tahun 2007 sampai sekarang ini ya. Mudah-mudahan nanti semakin hari semakin tahun semakin maju Ustadz ya. Baik Ustadz, sebagai closing statement mungkin ada yang mau disampaikan atau bagaimana harapan-harapan untuk Ma'had ke depannya? Monggo Ustadz. Terima kasih. Harapan kami untuk Ma'had Al-Ulia seperti dasar berdirinya atau keinginan didirikannya Ma'had Al-Ulia adalah dengan adanya Ma'had Al-Ulia kami berharap bisa mendukung prestasi dan kualitas dari MAN Kota Batu. Baik Ustadz, terima kasih atas perjumpaannya. Para pemirsa yang berbahagia, saya demikian kegiatan kita, pertemuan kegiatan dalam acara Gerbang Madrasah yang dilangsungkan atau nanti ditayangkan oleh Mimbar TV, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Akhirnya saya Al-Aziz Arifin selaku pemandu acara ini dalam program acara Gerbang Madrasah. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.